Hey hey hey, welcome back di channel kebanggaan kaum rebahan Indonesia, Damdam Story. Kali ini kita akan menceritakan film dari seorang mantan pembunuh bayaran yang kembali ke profesinya hanya untuk menyelamatkan tentangannya. Film ini berjudul Clean, rilis pada tahun 2021. Dengan adegan brutal dan penuh kebarbaran, dapat dengan mudah mengoyak adrenalin Anda semakin menggebu. Tanpa banyak bacot, ayo kita bahas alur filmnya. Jangan lupa siapkan kolak pisang dan udut Anda, karena kita akan masuk ke filmnya sekarang juga. Di awal film, kita diperlihatkan seorang tukang sampah yang sedang melakukan pekerjaannya. Tukang sampah itu bernama Clint. Setelah melakukan pekerjaannya, Clint terlihat sering membawa barang rongsokan dari tong sampah yang rasa masih bisa diperbaiki. Hal itu ia lakukan untuk menambah biaya hidupnya. Sehari-hari, di tengah perjalanan pulang, kita diberitahu kalau Clint tinggal di sebuah kota gangster yang penuh kekerasan. Di kota tersebut, Clint juga hanya bisa tinggal di sebuah bengkel yang sudah tidak terpakai. Di bengkel itulah ia kerap kali membetulkan barang-barang yang ditemuinya di tong sampah untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, barang-barang itu Clint jual kepada temannya yang memiliki sebuah toko. Tak hanya menerima barang bekas, ternyata toko itu juga terlihat menjual berbagai senjata api. Setiap harinya, Clint juga ternyata sering memberi sarapan kepada seorang gadis yang merupakan tetangganya. Gadis itu bernama Diana. Diketahui Clint sangat perhatian kepada Diana, karena saat Clint melihat Diana, ia selalu teringat kepada anaknya yang kini sudah meninggal. Diana ternyata seorang yatim piatu yang hanya tinggal bersama neneknya. Di balik itu, kita diperkenalkan dengan seorang mafia yang sangat dihormati di kota tersebut. Ia bernama Michael. Di sini, Michael sedang menunggu anaknya yang bernama Rocky. Yang hari itu, Rocky baru saja keluar dari penjara. Namun sayangnya, Rocky lebih memilih diantar oleh teman-temannya ketimbang oleh ayahnya sendiri. Malam harinya saat Clint bekerja, ia melihat Michael dan anak buahnya sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan di depan toko ikan miliknya. Namun Clint memilih tidak peduli dan tidak mau mencampuri urusan mereka. Benar saja, Michael dan anak buahnya selama ini menjadikan toko ikannya sebagai kedok untuk mengimpor narkoba. Di sana Michael sangat kesal karena barang haram yang mereka impor dari mafia Cina ternyata tidak sesuai dengan perjanjian. Esok harinya, Clint menghampiri Diana yang kala itu sedang berjalan kaki. Ternyata bis yang sering menjemput Diana kini tidak akan melewati komplek tempat tinggal Diana lagi. Mengetahui hal itu, Clint menawari Diana untuk diantar ke sekolahnya. Di dalam mobil, Diana bertanya di mana istri dan anaknya Clint. Clint menjawab kalau dirinya sudah tidak memiliki keluarga lagi. Setelah mengantar Diana ke sekolah, Clint kembali ke rumah Diana untuk memberikan sepeda kepadanya. Hal itu kepergok oleh neneknya Diana. Di sana, si nenek bertanya kepada Clint kenapa ia begitu baik kepada Diana, padahal Diana bukanlah anaknya. Clint menjawab kalau itu sebagai penebus dosanya di masa lalu. Di balik itu, di depan toko Michael, ada kiriman barang haram lagi dari mafia Cina. Namun saat itu juga Michael menghabisi kurir yang dikirim oleh mafia Cina tersebut. Michael kesal karena barangnya kemarin tidak sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu, Michael menyuruh Rocky anaknya untuk membersihkan mayat tersebut. Malam harinya ketika Clint sedang bekerja dan mengangkut sampah di depan toko Michael, ia melihat sebuah kardus yang berlumuran darah manusia. Saat itu juga Clint dihampiri oleh Michael. Michael mencoba menyogok Clint dengan memberikan sejumlah uang. Namun Clint menolaknya, karena ia juga tidak akan mencampuri urusan orang lain. Esok harinya saat hendak pulang, tiba-tiba mobil Clint yang dikendarai mengalami masalah. Lalu ia keluar untuk segera mengeceknya. Tiba-tiba di sana ada seorang yang sedang dikejar-kejar oleh kelompok gangster. Clint yang biasanya tidak peduli dengan urusan orang lain, kini ia mencoba untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun dari belakang ternyata salah satu kelompok gangster itu langsung memukul Clint sampai tak sadarkan diri. Lalu Clint tersadar.
Ternyata ia sudah berada di rumah sakit. Si dokter yang merawatnya mengatakan dengan cedera yang Clint alami, seharusnya Clint sudah tewas. Si dokter sangat kagum atas kekuatan tubuh Clint. Di sini dokter itu memberikan sebuah obat yang harus dikonsumsi oleh Clint. Namun Clint malah menolaknya dan ia berkata kalau dirinya sudah sembuh. Setelah itu Clint mendatangi tempat penyimpanan truk sampah dan ia meminta izin untuk tidak bekerja di malam itu. Saat hendak pulang, ia melihat Diana yang sedang duduk di luar sendirian. Ketika ditanya, ternyata Diana sedang menunggu si nenek pulang. Karena kunci rumahnya terbawa oleh si nenek, sehingga Diana tidak bisa masuk ke rumahnya. Saat itu juga Clint menawarinya untuk menunggu di rumahnya saja sampai si nenek pulang. Mengingat cuaca malam itu juga sangat dingin. Di kediaman Clint, Diana disajikan berbagai makanan untuknya. Setelah itu, Diana yang penasaran mencoba membuka sebuah kotak yang ada di sana. Namun, saat hendak membukanya, Clint langsung menghentikannya. Di balik itu, di rumah Michael, Rocky anaknya yang sudah muak dengan kelakuan ayahnya selama ini. Ia mengatakan kepada ayahnya kalau ia lebih betah di penjara atau bersama teman-temannya daripada bersamanya. Lalu Michael mengatakan kalau teman-temannya hormat pada Rocky, tak lain karena mereka takut dengan Michael yang merupakan orang paling berkuasa di kota ini. Esok harinya saat hendak pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya, tak sengaja ia melihat Diana sedang berkumpul dengan kelompok gangster. Di sana Clint langsung menyuruh Diana untuk cepat pulang. Awalnya Diana tidak mau dan para gangster itu hendak menghajar Clint. Namun Diana langsung menghentikannya dan Diana memilih untuk segera pulang. Malam harinya saat hendak berangkat bekerja, ia melihat sepeda Diana di sebuah tempat perkumpulan gangster kemarin. Clint langsung membawa kunci Inggris dan segera mengeceknya. Ternyata di sana Diana sedang dicekoki barang haram dan hendak diperkaos oleh para gangster. Gangster itu juga sengaja menaruh ponsel untuk merekam kelakuan bejatnya. Namun pada saat itu juga Clint langsung menghajar mereka dengan membabi buta. Ternyata kelompok yang Clint hajar salah satunya adalah Rocky. Beberapa hari kemudian terlihat Rocky sedang diperiksa oleh seorang dokter. Dokter itu mengatakan kepada Michael ayahnya kalau Rocky harus segera dioperasi plastik karena mukanya sudah sangat hancur. Bahkan Rocky juga tidak akan bisa bicara dengan normal. Michael yang saat itu masih kesal kepada Rocky, ia tidak mengizinkan anaknya untuk dioperasi sebagai bentuk pelajaran untuk Rocky. Namun di balik kekesalannya Michael tetap akan menghabisi orang yang telah berani menghajar anaknya. Hingga di suatu hari polisi yang menjadi tangan kanan Michael berhasil mengetahui melalui rekaman ponsel di TKP kalau orang yang melakukan itu semua adalah Clint si tukang sampah. Michael langsung memerintahkan polisi itu untuk menghabisi Clint, termasuk Diana dan neneknya. Sore harinya ternyata Clint sudah membawa Diana dan neneknya untuk segera meninggalkan kota tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka diberhentikan oleh seorang polisi. Saat Clint menyadari kalau polisi yang menghentikannya adalah salah satu tangan kanan Michael, ia pun langsung menancapkan gas mobilnya. Beruntung Clint berhasil lolos dari kejaran mobil polisi tersebut. Setelah itu mereka berhenti di sebuah tempat makan karena nenek Diana ingin buang air di sana. Lalu Clint mengatakan kalau dirinya akan menunggu saja di luar. Setelah Diana dan neneknya masuk, Clint langsung bergegas mencari mobil untuk ia curi. Karena ia merasa kalau mobil miliknya sebentar lagi akan mogok. Ketika Clint sedang mencuri mobil, tiba-tiba para pembunuh bayaran suruhan Michael datang. Mereka turun di sana karena melihat mobil Clint sedang terparkir. Ketika Diana dan neneknya hendak kembali, mereka kepergok oleh orang-orang suruhan Michael tadi. Di sana, Diana dan neneknya langsung berusaha untuk bersembunyi. Sementara di luar, Clint baru saja datang ke sana dengan membawa mobil curiannya. Clint langsung menyangka kalau kelompok Michael sudah ada di dalam sana. Clint langsung menghabisi salah satu kelompok mereka yang sedang berjaga di luar. Di sisi lain, kelompok itu berusaha mencari Diana dan neneknya hingga mereka bertemu dengan Clint dan langsung dihajar oleh Clint tanpa ampun. Setelah itu, Clint membawa Diana dan neneknya menginap di sebuah motel di sana. Clint teringat lagi dengan anaknya yang kini telah meninggal. Diketahui kalau anaknya meninggal karena overdosis. Clint merasa bersalah karena anaknya meninggal setelah coba-coba
memasukkan cairan suntikan yang sering dipakai olehnya. Sekarang Clint berjanji kepada dirinya sendiri akan menjaga Diana sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Malam itu juga ia keluar dari motel untuk kembali pulang. Saat kembali, ternyata bengkel yang selama ini ia tinggali sudah dihancurkan oleh anak buah Michael. Pagi harinya, Clint menghampiri toko temannya untuk membeli beberapa senjata. Karena saat ini ia akan berburu. Sementara Michael dan tangan kanannya mendapatkan info kalau Clint, si tukang sampah yang sedang mereka buru saat ini, merupakan mantan pembunuh bayaran yang sangat disegani dan dihormati. Nama aslinya adalah Clint Harlow. Ia juga merupakan sosok orang paling kejam, bahkan saking kejamnya, Clint dijuluki si malaikat maut. Mendengar penjelasan itu, Michael tentu saja sedikit ketakutan. Malam harinya Clint akan memburu mereka. Terlihat Clint sedang mempersiapkan perburuannya. Di balik itu, Michael sengaja mengadakan pesta bersama para mafia lain agar ia bisa terlindung dari Clint yang sudah pasti akan memburunya. Sedang asik berpesta, tiba-tiba ada mobil truk sampah yang menghancurkan rumahnya. Bisa dipastikan kalau itu adalah Clint. Clint lalu meledakkan sumber listrik di rumah tersebut dan ia mulai memburu mereka satu persatu. Mereka berusaha melawan untuk melumpuhkan Clint, namun tentu saja mereka tidak akan mampu melawan si malaikat maut. Clint dengan ganas menghabisi mereka tanpa ampun. Mereka tentu akan menyesal telah mengusik Clint si malaikat maut. Hingga di suatu kesempatan, Michael yang sudah mengetahui Clint sangat kelelahan, ia mencoba menghabisinya, hingga terjadi duel yang sangat sengit. Saat Michael sudah terpojok, tiba-tiba Rocky anaknya keluar dari kamar dengan membawa senjata. Di sana Michael sangat yakin karena kini Clint akan segera dihabisi oleh anaknya. Namun ternyata anaknya itu malah menghabisi ayahnya. Rocky marah karena ayahnya telah tega membiarkan dirinya hidup dengan keadaan wajah yang rusak. Saat itu juga Rocky sebenarnya akan menghabisi Clint. Namun senjatanya sudah kehabisan peluru. Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, kini terlihat penduduk yang mulai menempati rumahnya kembali. Yang dulu sempat mereka tinggalkan. Karena sekarang kota tersebut sudah terbebas dari gerombolan gangster dan mafia yang kerap kali berbuat onar. Di akhir film, Diana melihat dari kejauhan truk sampah yang sering dibawa oleh Clint sedang menghampirinya. Ia menganggap kalau Clint adalah malaikat penyelamat, bukan malaikat maut. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian dengan filmnya? Barbar kan? Dijamin setelah nonton film ini, jiwa brutal dan barbar Anda akan kembali muncul. Sekian dari saya yang sudah tidak barbar lagi. Saya mewakili keluarga besar Damdam Story Cigondewa, pamit undur diri. Dadah!